Selamat datang kepada Bapak atau Amang Sahat Tua Simajuntak di tengah-tengah gereja kami HKBP Waru. Kiranya kedatangan Amang membawa sukacita bagi kami. Kepada Amang Simajuntak, kami sangat bersukacita atas kedatangan Amang. Baik, kami persilakan Amang Sahat Simajuntak untuk duduk di tempat. Acara bakti sosial dampak COVID-19 yang dilanjutkan dengan aksi cegah dampak daripada COVID. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Amang Pendeta kami. Mungkin didahului dengan doa. Silakan Amang. Shalom, Horas, selamat malam untuk kita semua. Terlebih selamat datang kepada Amang Sahat Simajuntak beserta dengan rombongan di malam hari ini, di mana kami ini begitu istimewa dengan kedatangan Amang, dan kami bersyukur Amang datang dengan tim di sini dengan kerelaan hati Amang membawa sedikit buah tangan untuk jemaat kita, untuk beberapa jemaat yang tidak mampu karena pandemi corona ini. Dan karena itu kami atas nama Perhalado, Seksi Diakoni Sosial, dan juga jemaat HKBP Waru mengucapkan terima kasih, dan biarlah Tuhan Yesus yang membalas setiap kebaikan Amang. Demikian Amang. Shalom, Horas. Shalom, Horas Madhita. Amang Pendeta Simajuntak, Amang Pendeta John Albert Simajuntak. Sebenarnya kalau dari Simajuntak samanya nomor kami nih. Utabulunya sama nomor 16. Nah, tinggal siapa yang lebih tua kan? Ya, jadi sama, tapi supaya kita SOP-nya jelas, karena pendeta di HKBP Waru saya panggil Amang Pendeta. Nah, jadi di sini juga hadir ada Opung, saya Opung Boru, hadir juga, dan juga para majelis jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan. Pertama, saya bersyukur, dan kita tetap selalu senantiasa mengucap syukur di dalam setiap kehidupan kita ini. Di dalam suasana yang kita masih prihatin dengan suasana COVID-19, saya beberapa yang lalu sempat berkomunikasi dengan Amang Pendeta, dan memang kami ini sedang melakukan sebuah kegiatan baksos pribadi dalam rangka untuk melakukan sentuhan terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan logistik sehubungan dengan adanya COVID-19. Baksos pribadi ini sebenarnya di luar baksosnya pemerintah. Pemerintah itu sudah menurunkan beberapa program, ada BLT, ada BNPT, ada DTKS, PKH, dan sebagainya. Tetapi saya memang lebih pada pribadi, karena saya yakin data pemerintah itu tidak akan mampu untuk mengcover semua kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana kita tahu, Surabaya, Sidoarjo, Gresik diberlakukan PSBB, dan karena kebetulan saya di pimpinan DPR Provinsi, saya juga ikut bagian dalam proses untuk keluarnya PSBB tersebut. Memang ini masih agak ada yang pro, ada yang kontra, terutama teman-teman lawyer termasuk seperti Amang Sitompul ini pasti banyak yang nggak setuju kalau PSBB. Tapi di sisi yang lain, ya kita terpaksa harus lakukan itu, karena mengingat keadaan yang tidak lama lagi akan ada Idul Fitri. Kalau kita tidak PSBB, maka akan ada suasana orang ingin mudik pulang kampung itu tanpa dibatasi. Nah, jadi kita berlakukan aja itu supaya kita bisa melakukan distancing sosialnya menjadi luas, dan betul-betul masih dalam suasana yang betul-betul waspada. Beberapa pertimbangan itu akhirnya kemarin rapat Muspida dengan Ibu Gubernur dan Forpimda, kita putuskan bahwa PSBB tahap kedua untuk Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.
Tetapi Sidoarjo ini juga sebenarnya tidak semuanya dikenakan PSBB, ada beberapa yang tidak. Tetapi yang mungkin wilayah yang dekat pusat pemerintahan ini seperti daerah ini pasti masih diberlakukan PSBB. Itulah sekilas tentang perjalanan saya yang sudah hampir 1 bulan. Saya memang berkunjung ke gereja-gereja dan saya tidak menawarkan diri. Saya tidak menekan diri karena begini, ada sedikit yang kita harus jaga. Kalau di gereja Batak, ya saya ini sudah hampir semua gereja HKBP saya datangi untuk baksos ini, Amang Pendeta, karena orang Batak ini gampang tersinggung kalau dikasih sembako, ya kan? Orang Batak ini kan enggak mau dibilang enggak mampu, ya kan? Nah, kenapa kami dikasih sembako? Nah, ini kan harus dijaga ini kan. Jadi karena orang Batak ini kalau keluar rumah mantap semua, tidak ada yang susah. Nah, tetapi realitas kadang-kadang masih ada yang kesulitan betul untuk logistik ini, karena dari data penduduk Surabaya dan Sidoarjo ada kurang lebih kalau di total sekitar 400.000 orang pekerja harian. Pekerja harian, apakah dia outsourcing, office boy, cleaning service, pekerja pelayan toko, pekerja serabutan yang mendapatkan upahnya harian. Hari ini mereka semua tidak bisa bekerja karena perlakuan PSBB maupun sejak adanya COVID. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan standar rumahnya saja mereka mengalami kesulitan. Sehingga itu makanya kita melakukan baksos pribadi ini untuk membackup apa yang sudah dilakukan pemerintah. Manakala, jadi catatan manakala ada dari jemaat kita atau mungkin di lingkungan kita ini yang perlu kita sentuh untuk itu. Dan saya memang mulai dari seluruh gereja di Surabaya, mulai dari Manyar, Pogot, Ujung, Kedondo, Kupang, Lontar, Dirorejo, dan beberapa yang lalu saya ke HKBP Sidoarjo juga. Saya memang tidak mengumumkan, tapi kalau pendeta kontak, saya baru. Kenapa? Ya, karena menjaga itu kadang-kadang kan orang bisa tersinggung dan sebagainya. Ini makanya karena Amang Pendeta udah kontak saya kemarin baru saya sampaikan program itu. Nah, kalau tidak kontak ya saya diam aja. Dan mungkin inilah pertama kali saya gereja di Waru ini. Ini pertama kali. Karena saya memang tidak pernah diundang oleh HKB Waru. Nah, itu. Saya tidak tahu kenapa. Nah, ada 2 huria di Surabaya ini yang tidak pernah mengundang saya. Nah, jadi salah satu diantaranya HKB Waru. Nah, saya ini lahir di Surabaya, besar di Surabaya, Marguru Tardidi, Marguru Malua, saya menikah semua di Surabaya. HKBP asli saya ini. Dan saya adalah orang yang tidak merasa sungkan untuk mengatakan saya ini anak HKBP. Tapi hanya Waru yang tidak pernah mengundang saya. Dan saya baru kemarin ya mohon maaf, bukan saya tegur itu Amang Pendeta itu, saya bilang kok sudah 2 tahun Amang Pendeta baru ini kontak saya. Nah, ya siap, salah Bapak katanya, bukan salah. Tapi kenapa saya baru telepon? Apakah ada perasaan yang berbeda terhadap saya? Saya kan diundang juga oleh Sidoarjo. Kenapa kok saya baru ini saya dikontak sudah 2 tahun di Surabaya? Kenapa? Paling tidak mungkin orang lain mengundang saya. Saya pastikan hari ini saya punya pondok pesantren binaan, kurang lebih hampir 300 pondok pesantren yang saya bina. Selama saya jadi anggota DPR Provinsi 3 periode, 300 pondok pesantren. Dan mereka itu selalu dengan rajinnya melakukan kumandang ayat suci Al-Quran setiap malam Jumat untuk diri saya. Itu mereka yang tidak sah porseondot kita. Tapi di mana saudara-saudara saya yang seiman dengan saya? Mereka rajin itu. Bahkan Natal pun mereka rajin itu. Makanya saya bilang saya kemarin itu 2 tahun Amang Pendeta kok nggak pernah kontak saya. Saya kan nggak pernah tahu di pendetanya di mana aja, begitu. Padahal saya kenal juga sebagian jemaat Waru. Nah, itulah kerinduan saya pada HKBP. Nah itu. Dan kita mungkin pernah ketemu di pesta distrik ya. Ketemu ya, pesta distrik ya. Kalau Amang Pendeta mendengar sambutan saya di pesta distrik mungkin agak keras saya sampaikan. HKBP jangan kegiatannya covernya holong tapi tidak ada partondion. Jangan covernya itu partondion tapi tidak ada holong di sana. Jadi kegiatannya itu hanya kegiatan yang bersifat seremonial dan memacu untuk mencapai program saja. Tapi tidak ada di dalamnya kasih di dalamnya.
Ini terjadi sekarang di HKBP karena kita terlampau lama dengan struktural. Bahkan saya masih sempat mengingatkan, ada Opoeporu saya sampaikan. Dunia sekarang adalah dunia online. Orang kalau tidak cocok, dia bisa mencari. Hari ini orang putus cinta, hari ini dia putus cinta. Dia ingin bekal nasihat apa nats Alkitab untuk menguatkan imannya. Dia tinggal tanya ke Google. Google, saya ini baru putus cinta. Nasihat nats Alkitab apa yang cocok buat saya? Keluar ini jawabannya tanpa kita harus mencari pembimbing rohani kita. Google, saya baru dipecat dari kerjaan saya. Google, rumah saya baru disita oleh bank. Google, saya ini baru tidak cocok dengan saudara saya. Dia akan jawab, nats Alkitab apa yang cocok buat saya supaya saya menguatkan iman saya tanpa mencari pembimbing rohani. Artinya apa? Dunia ini semakin online sekarang. Dan kita besar di dalam kultur HKBP, kultur persaudaraan. Sampai kapan ini? Tantangan anak muda sekarang semakin online. Mungkin baru saya dan kita semua pendeta yang masih bisa mempertahankan kekerabatan ini. Tetapi 20-30 tahun yang akan datang, kita nggak pernah tahu. Dan ini terjadi sekarang. Begitu COVID ini datang, tidak ada lagi orang datang ke gereja. Semua live streaming semua. Ketika ada yang cocok dengan amang pendeta, meskipun dia jemaat bukan jemaat Waru, dia akan cari live streamingnya gereja HKP Waru apa hari ini. Ya kan? Saya ditanya oleh putri saya di rumah, Papa hari ini pengen live streaming gereja apa? Papa senang dengar khotbahnya pendeta HKBP Jalan Jambu. Putar dia, nih lihat Papa lihat Jalan Jambu. Minggu lalu Papa pengen dengar khotbahnya pendeta HKBP Jalan Sudirman, Medan. Keluar. Seluruh gereja ada di HP kita ini sekarang. Kita rindu HKBP Panglima, kita rindu GKI Panglima Polim Jakarta, keluar. Dan kalau ini terjadi terus seperti ini, tidak ada lagi orang akan membentuk perilaku kita menjadi malas ke gereja. Semuanya akan mengejar live streaming semua. Lalu di mana kita ini berada posisi kita sekarang? Ini tantangan buat kita. Tantangan. Jadi COVID ini 1 bulan bisa merubah perilaku kita. Termasuk saya. Amang pendeta, saya ini orang yang malas berolahraga. Malas saya. Tapi saya pastikan sudah hampir 1,5 bulan nih kulit saya ini sekarang hitam ini sekarang. Karena saya setiap hari berolahraga dan lari kurang lebih 1 jam. Muka saya jadi hitam. Ini hitam. Oh, beda ini. Hitam semua. Dan kalau bangun pagi saya tidak berolahraga, saya merasa ada yang kurang. Karena manusia kalau sudah berkaitan dengan keselamatan jiwanya, apapun dia akan lakukan. Nah ini perilaku, merubah perilaku. Nah kalau ini terus COVID ini sampai Desember, apa yang terjadi dengan kita? Bagaimana anak-anak kita, generasi sekarang? Nah ini tantangan. Jadi persoalan COVID ini akan menjadi pelajaran buat kita, termasuk dalam berhuria, bermasyarakat, membina jemaat, dan sebagainya. Ini tantangan kita. Saya cinta HKBP. Dan apapun tantangan dunia ini, saya tidak pernah ragu-ragu mengatakan di pemerintahan, saya anak HKBP. Dan saya orang HKBP pertama yang jadi pimpinan DPR Provinsi Jawa Timur. Selama pemerintahan Provinsi Jawa Timur ada di Jawa Timur. Nah, apa yang bisa saya lakukan buat HKBP? Tell me. Ceritakan pada saya apa yang harus saya lakukan. Jangan segan-segan beritahu saya. Karena jabatan ini Tuhan berikan kepada saya adalah mujizat buat saya. Karena tidak akan ada lagi yang seperti ini. Saya yakin, seyakin-yakinnya tidak akan ada lagi yang seperti ini. Karena sumber dayanya tidak ada. Sumber daya di partai yang berkomitmen untuk itu. Anak Nihuria itu orang Batak, Kristen. Cuma saya. Setelah itu gak akan ada lagi. Beritahu saya apa yang saya lakukan. Ini yang harus saya lakukan untuk gereja ini. Ini jawaban saya kepada Allah. Tuhan, kalau jabatan itu kau berikan padaku, maka pakailah aku
Silakan, apa yang semampu saya akan lakukan. Karena inilah jawaban terhadap apa yang sudah diberikan pada saya. Jadi Amang Pendeta jangan segan-segan beritahu saya. Kontak saya kalau enggak bisa kontak sekretariat itu berenya juga itu. Mamanya Boru Juntak itu. Nah, si Teresia Boru Sibarani itu mamanya Boru Juntak juga itu. Nah, jadi dia yang kawal-kawal tulangnya. Nah, kan kadang-kadang tulangnya agak menggok-menggok jadi dia ngingetin kan. Dia bisa lapor-lapor menan tulangnya, makanya dia kan begitu jadi. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan Amang Pendeta. Kalaupun saya bawa ini manakala masih kurang, tolong diberitahu kita. Karena kan kita kan nggak tahu perkembangannya. Oh ini kayaknya perlu kita tambah lagi. Tolong diberitahu kita. Kita berbagi sembako ini kalau totalnya se-Jawa Timur 41.000 paket. 41.000 paket kita bagi. Jadi ya sekitar hampir 1,5 miliar lah kita bagi itu semua. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi terima kasih. Maaf kata-kata saya seperti itu. Karena saya cinta HKBP, saya nggak kepingin kemudian gereja HKBP ini akan semakin berkurang anak mudanya. Jadi kita perlu reorientasi lagi bagaimana, dan ini tantangan buat kita. Saya rindu suasana seperti saya masih Naposo Bulung, suasana saya masih ini dengan bahasa-bahasa kita. Saya rindu suasana itu. Nah makanya saya lihat generasi sekarang kan sudah online. Itu tadi tantangan buat kita. Semoga Amang Pendeta senantiasa sehat, mendoakan kita semua, jemaatnya. Kami juga mohon didoakan supaya kita bisa menjalankan tugas ini sebaik-baiknya. Biarlah semua yang kita lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita. Terima kasih, dan bila ada yang kurang dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Amang Sahat II Simanjuntak. Mungkin untuk acara selanjutnya dari kita Huria KBP, khususnya untuk diakoni sosial, untuk Ketua Amang Simangunso bisa menyampaikan. Ya, Amang Ketua Dewan Diakonia memberikan kata sambutan. Maule atema di Tuhata, maule atema dihita sasudina di Amang Sahat II Simanjuntak, maule atema di Haroro Munama. Dungro informasi dari Amang Pendeta, kedatangan Amang ke sini kami sangat bersyukur, khususnya saya. Seharusnya ngantar istri tadi ke cucu. Nah, sedikit karena Amang perkenalkan tadi, mungkin Amang lupa karena kita pakai masker. Istri saya bersinaga sama dengan mertua Amang. Oh iya, itu saya bilang tadi panggil udah ya. Oke. Jadi Maulea tema dihita sasudina, luar biasa tadi sambutan yang disampaikan oleh Amang Sahat bagi kita. Bahkan kalau saya katakan melebihi daripada hadiah yang telah diberikan sama kita ini, luar biasa. Saya juga tadi agak tersentuh karena saya masih ingat waktu Amang di acara IBT itu, saya lihat luar biasa bagaimana HKBP di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Amang atas masukannya, sehingga dengan adanya acara kita ini, dengan harapan sembako ini sangat bermanfaat bagi jemaat HKBP Waru, seperti yang dikatakan Amang tadi. Atas nama Diakoni Sosial kami ucapkan terima kasih, dan kepada timnya semoga ini bermanfaat, sukacita bagi kita, sukacita bagi keluarga, ruas HKBP, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Maulati. Untuk salah seorang jemaat dari kita, saya minta kesediaan Inang Nyonya Simanjuntak Bu Runei Baho, kata sambutan dari jemaat. Salam, Molea tema di hita sasudira naro di bagasan sadarion. Terlebih saya mengucapkan terima kasih kepada pahopu saya, Sahat Simanjuntak. Kemarin saya mendengar kabar dari Amang Pendeta. Memang kami dari Dewan Diakoni. Jadi katanya ada mau ini menyumbangkan sembako untuk jemaat HKBP Waru. Siapa Mang? Saya bilang itu Sahat Simanjuntak. Oh puji Tuhan, saya pikir berarti masih ada yang memberi perhatian kepada kami Gereja Waru.
Seperti yang Sahat ucapkan tadi, bahwa kami Gereja Waru tidak pernah mengundang Amang dalam acara apapun. Ya, itu benar. Seperti yang kita lihat, gereja ini memang bukan gereja Waru. Ini kami menumpang di sini. Dan itu pun kami baru 2 kali ibadah di sini. Selama ini mungkin saya tahu kami di Pramuka sana dengan lahan angkatan laut yang kami pakai. Jadi kami memang punya lahan gereja memang. Tapi kami tidak bisa tempati. Jadi nanti untuk mengenai itu selanjutnya nanti Amang Pendeta yang menjelaskan lebih lanjut. Dan kami sangat mengharapkan seperti apa yang Amang bilang, apa yang kalian perlukan Gereja HKBP Waru, saya siap membantu. Terima kasih. Dan saya atas nama Ruas juga mengucapkan banyak terima kasih kepada perhatian Amang Sahat kepada kami dengan timnya. Semoga Tuhan berikan kesehatan. Demikian juga panggil apa saya sama Bintang ya, semakin dewasa, pinter dan cantik. Jadi demikian kata dari saya mewakili dari Ruas HKBP Waru. Terima kasih. Ya, Shalom. Luar biasa tadi apa yang dikatakan oleh Amang Sahat Simanjuntak kepada kita semua. Saya mengambil 3 hal. Yang pertama, jabatan itu adalah anugerah. Tadi sudah disinggung oleh Amang Sahat Simanjuntak. Dan ini sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada Amang Sahat Simanjuntak sebagai anak HKBP dari suku Batak yang besar dan lahir di Surabaya ini. Dan Tuhan percayakan jabatan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur kepada Amang. Dan ini bagi saya adalah sesuatu yang kepercayaan dari Tuhan untuk Amang. Dan karena itu tadi kalau kata Amang Bapak ya, saya katakan Bapak, mengatakan bahwa ada banyak yang mendoakan Bapak, maka saya pun jadinya akan membawa Bapak dalam doa syafaat saya setiap malam. Dan saya juga akan himbau kepada jemaat HKBP Waru untuk mendoakan Bapak agar Bapak diberikan kebijaksanaan, kekuatan, dan juga hikmat dari sorga, sehingga apapun yang Bapak lakukan itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk sumbangannya hari ini. Yang kedua, saya sedikit mau memberikan sejarah HKBP Waru ini. Saya juga pribadi mohon maaf, sudah 2 tahun saya di sini, tapi saya tidak ada mengontak Bapak. Baru kemarin 2 hari yang lalu itu. Ya, saya minta maaf. Dan juga HKBP Waru ini memang dari dulu pengalamannya pindah-pindah, dan terakhir kami pindah dari gedung Pramuka yang ada di sini, dan disinilah kami ditempatkan saat ini. Ada lahan kita Bapak di tambak sawah, tapi sampai sekarang belum bisa untuk kita pakai. Dan saat ini yang sedang terjadi adalah kita akan membuat di sana rumah pendeta dan juga gedung serbaguna sebagai sarana sosialisasi kita kepada jemaat, kepada orang warga di sana. Dan itu juga doa kita. Dan ini sumbangan Bapak nanti akan kami berikan kepada jemaat HKBP Waru. Ini adalah nanti tahap ketiga. Tahap pertama sudah ke jemaat HKBP Waru, yang kedua kepada warga di sekitar Pramuka. Tadi Bapak juga mengatakan jangan covernya holong, tapi tidak ada aksi nyatanya. Dan waktu kami pindah dari Pramuka ke sini, mereka pada nangis Bapak. Mereka mengatakan, kenapa bisa pindah? Kami bagaimana? Karena hubungan kita dengan mereka baik. Dan keberagaman yang kita jalin saat ini, selain dengan FKUB Sidoarjo, kita juga dengan Gus Durian Sidoarjo. Dan ketika saya tadi semalam ngobrol dengan beberapa orang dari Gus Durian Sidoarjo, ada salam dari Gus Nizam. Iya,
Di Oh ya itu ya, di Wonoayu. Wonoayu. Gus Nizam ini bukan Pak, dia Kiai. Ya, Gus Nizam. Kiai di Wonoayu untuk Bapak ya. Ya, Nizam, ya Gus Nizam. Juga salam dari Bapak Preses kita. Bapak Preses kita, dia mengatakan sama saya, bilang dulu sama Bapak itu kapan bisa ngopi-ngopi. Gitu. Itu salam dari Bapak Preses. Juga salam dari Bapak Pendeta Resort kita, Pendeta Albenar Celain yang ada di Surabaya, HKBP Resort Surabaya. Juga salam dari setiap perhalado yang nggak hadir saat ini dan seluruh jemaat HKBP Waru. Dan firman Tuhan saya sangat menyatakan ini tadi terbersit di pikiran saya, Amsal 19 ayat 17, siapa yang berbelas kasih kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalaskan perbuatan itu kepadanya. Ini sangat luar biasa. Terima kasih Bapak. Juga mohon doanya untuk nanti tanggal 6 Juni kita akan meletakkan batu pertama membangun rumah pendeta yang ada di Tambak Sawah. Ya, itu akan membangun di sana untuk sosialisasi supaya bisa, ya Pak? Ya, Tambak Sawah. Dan itu nanti ke depannya bagaimana kita juga bisa berkarya di sana di Tambak. Tanggal 6. Tanggal 6. Ya, kasih ya. Amin. Tanggal 6 Juni hari Sabtu. Ya, hari Sabtu di sana kita akan buat peletakan batu pertama. Itu sebagai awal kita membangun di sana. Terima kasih. Dan karena itulah saat ini mungkin bisa Pak simbolis saja gimana? Ya. Baiklah, acara untuk selanjutnya adalah simbolis saja, nanti diatur. Tapi manakala ada jemaat yang mungkin masih perlu kita sentuh, tolong dikabari aja. Nah, karena sebenarnya ini untuk mendekatkan kita bahwa ada jemaat kita di pemerintahan di Jawa Timur. Nah, jadi ini bisa digunakan. Nah, terkait dengan acara tanggal 6 yang peletakan batu pertama dari saya pribadi 30 juta untuk kegiatan bangun rumah pendeta ya. Itu ucapan syukur saya berikan untuk pembangunan rumah pendeta, nanti biar diurus Teresia. Dari saya pribadi 30 ya, saya sampaikan. Udah. baik. Acara selanjutnya adalah penyerahan untuk menerima, silakan. Ya, karena ini sudah diberikan cara simbolis, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus berkati setiap pemberian Bapak. Dan juga terima kasih tadi saya sampai mau menangis. Bapak mau membantu membangun rumah pendeta di Tambak Sawah. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk perhatian Bapak. Saya merasa sepertinya Tuhan bekerja saat ini. Dan saya merasa bahwa Tuhan betul-betul menyertai HKBP Waru. Terima kasih Bapak. Tadi saya mau mengulang lagi Amsal 19 ayat 17 itu, siapa yang berbelas kasih kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalaskan perbuatan itu kepadanya. Mari kita berdoa. Ali Tuhan Jehovah aman amin, namar habangsa di benua Kijang. Nahu puji Jawa nahu sombah kami di bagasan koni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami di boronginon Tuhan di ukap hudu Tuhan roha ni aman kami amang sahat sima juta rotu bagas jorom Tuhan HKBP Waruon Tuhan lahu pasahaton ahadona adon di rohana iman lahu mengurupi
aka dongan nami na marukil ala pandemik koronaon. Ali Tuhan perdenggan bahasa macalas darohan nami naman jalui Tuhan. Jalat tong Tuhan takas dohu idahami songon dia doa mangsahat simacuntakon na ringkas mangula ulauna jala denggan do Tuhan rohana denggan do Tuhan pangulauna alani i Tuhan hutangnya kon hami ibana saya pergogoi ma ibana Tuhan selen ma Tuhan habis suho nasian ho Tuhan asamar bisok ibana Tuhan di ulauna jalaho ma Tuhan amaniop tanganna mendongani ibana di sude aka tantangan na di ropanna asimoroham Tuhan song ni Tuhan di inang dohot di boruna si bintang asimoroham Tuhan sayhoma Tuhan na toktong mga leon sude akan narikot di tonga-tonga ni keluargai sayhoma Tuhan na mangaramoti nasida sayhoma Tuhan na toktong mendongani nasida song ni di akad tim Nabi Noah ni amang saat semacuntak namion Tuhan sayhoma Tuhan namalah naipasun tu nasida jalahoma Tuhan atok tong pasada rohana sida Tuhan lau mangulaun akan nadengkani tujuan ni harion mulia tema diho Tuhan takas do Tuhan jabatan na diemban ni amang saat semacuntak namion Tuhan imana sian ho alani i Tuhan toktong do ibana bertanggung jawab isi alani i Tuhan mau lihat tema diho Tuhan pos dorongan nami diho dang tadi konon mu ibana Tuhan jalahoma Tuhan nama ngaramoti sudi aka ulauna mau lihat tema diho Tuhan molo dumpe non modomu sirang kami saya pasu-pasu ibana Tuhan di pedalanan jalahoma Tuhan mendongani sahat ro di jabuna jalahoma Tuhan na tokto malan hai pason di ibanar rap dohot tu sudi aka keluargana mau lihat tema diho Tuhan Yesus lani i Tuhan sesama dosa nami nagodangi sayhoma Tuhan nama ngaramoti hami salutna disudia kebantuanon pasu-pasu ma Tuhan mau lihat tema diho holan masang goni anak mau Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangi yang kami tuho rap mahita martangi yang ditang yang alia manami Alea manami dar benua kijang saya pindar badia maguarmu saya roma kerajaanmu saya saut molong roham di benua tongon song di benua kijang Yohan matu hami sadirion hanguluan siapa hari saya sama dosa kami song panesan kami idosan dosa tu kami nang kami togiot tu pengunjunan palua mahamisian pangago ai horona pun harajawan dot aku gon roh dia sang apon saling-lingna asin rohani itu hatta Yesus Kristus dot tolong rohani di bata ama dot parseorang di prabadi mana mendongani jalan ama ngaramoti hita salutna alat nion roh di salilingna amin horas. Hari ini saya berada di gereja HKBP Waru bersama dengan Aung Pendeta Simanjuntak dan juga majelis dan jemaat HKBP Waru dalam rangka bakti sosial pribadi pembagian sembako kepada jemaat maupun masyarakat yang ada di wilayah HKBP Waru. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat sebagaimana yang sudah kita lakukan di seluruh gereja HKBP yang ada di Surabaya, Sidoarjo maupun di Durjo, Gresik. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan
yang bikin rumah. Iya. Nah, iya, itu kan kalau salah di Sony itu tak pola ganti masalah. Masalah ini ganti kan jadi ramai. Kamu kan itu. Jadi saling jaga lagi ya. Iya. Oh, aja. Ya, sama. Ya, Bang ya. Ya, Kak. Ya. Pesan apa? Shalom, Horas untuk kita semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita semua. Hari ini Parlado HKBP Waru beserta dengan seksi diakoni sosial HKBP Waru akan memberikan bantuan sembako bakti sosial di tahap ketiga untuk setiap jemaat HKBP Waru yang benar-benar membutuhkan. Dan hari ini akan dibagikan paket sembako yang telah diberikan oleh Amang Sahatua Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Kiranya apa yang telah diberikan menjadi berkat untuk kita semua, dan kami juga mendoakan Amang Sahatua Simanjuntak dalam bekerja diberi hikmat, kebijaksanaan dan kekuatan dari Tuhan, sehingga kepercayaan yang diberikan Tuhan sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur menjadi berkat untuk Provinsi Jawa Timur dan juga untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebelum dimulai, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha kasih. Terima kasih Bapak kalau hari ini kami dari Parhalado HKBP Waru beserta dengan seksi diakoni sosial HKBP Waru akan membagikan paket sembako yang telah diberikan oleh hamba-Mu Amang Tua Sahat Simanjuntak yang telah diberikan beliau di hari Minggu yang lalu. Bapak, berkati Tuhan acara hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang menerima. Biarlah Tuhan di masa yang sulit ini, dengan membagi sembako ini Tuhan, mereka merasakan sukacita yang daripada-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua, terlebih Amang Sahatua Simanjuntak yang memberikan paket ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau juga Tuhan yang memberikan hikmat dari sorga untuk beliau, sehingga apapun yang beliau kerjakan Tuhan berhasil dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
berdoa bagi kita semua. Terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih untuk kita semua bisa mendukung acara ini. Tuhan memberkati semua. Kami tidak bisa membalasnya dengan apa-apa, kami hanya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada yang menolong kami, yang membantu kami. Terima kasih. Haleluya, amin. Salam, terima kasih buat kita semua yang hadir di sini untuk membantu membagikan bansos, terutama buat Amang Pendeta ya. Amang Pendeta sudah capek mengadakan ini, sama Kamlado juga, sama sisi sosial semua. Terima kasih atas bantuannya, dan juga buat Amang Sahat ya, Semanjuntak. Kita senang sekali dapat bantuan 30 paket sembako. Dan kalau mungkin ya ada satu periode lagi tuh, satu kali lagi. Nah, ya. Ya, buat kita semua jangan jemulah untuk melakukan, membantu, membagi. Ya, kiranya Tuhan selalu memberkati, menyertai kita. Kita dalam keadaan sehat, kita diberi kesehatan dalam wabah virus COVID-19 ini. Puji Tuhan, itu semua kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Ya, firman Tuhan mengatakan dalam Galatia 6 ayat 2, tolong-tolonglah menanggung bebanmu karena itulah jalan memenuhi hukum Kristus. Hari ini seksi diakoni sosial beserta dengan Pahalado HKBP Waru telah selesai menjalankan bakti sosial tahap ketiga. Mari kita doakan agar nanti ada session yang keempat di kemudian hari. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati acara ini hingga menjadi kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami benar-benar berterima kasih kepadamu Tuhan. Bukan karena kehebatan kami ataupun kekuatan kami, tetapi semua karena kasih karunia-Mu saja ya Tuhan, kami boleh melaksanakan bakti sosial tahap yang ketiga ini dalam sukacita yang penuh. Bapa yang baik, inilah kami semua Tuhan dalam keterbatasan kami. Kiranya Engkau terus Tuhan yang menuntun kami dan yang memimpin kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan, agar semua yang kami kerjakan menjadi berkat, ada kesatuan hati di antara kami semua, Perhalado dan Jemaat HKBP Waru, dan juga Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kami saling mengasihi, saling membantu, dan saling menguatkan di antara kami. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang telah memberikan bantuannya ya Bapa, baik dari HKBP Waru dan juga di luar Jemaat HKBP Waru, dan juga Amang Sahat Tua Semanjuntak Tuhan yang telah memberikan bantuannya. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu menganugerahkan kesehatan untuk kami semua, menganugerahkan segala yang terbaik yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur di siang hari ini. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, salam kasih, salam sehat, dan salam Horas. Tuhan Yesus memberkati.